prediksi karena kan dia nanya nih, kalau pemilu diselenggarakan pada hari ini, Anda milihnya siapa? Itu ada pakai telepon, ada yang didatangi, cara memperoleh jawabannya. Dan di situ kan satu, orang yang bisa jadi belum buat pilihan. Yang kedua, orang yang menyembunyikan pilihannya. Yang ketiga, dia tidak jawab. Nanti aja gitu. Makanya kan ada proporsi yang biasanya kalau di survei itu ada yang belum menjawab. Nah, itu agak tinggi biasanya. Kalau di yang quick count kan nggak ada. Iya, quick count ini semua kan sudah karena kalau yang di quick count kan ini pemilih pasti. Jumlah yang keluar pasti yang sudah dihitung, disaksikan bersama. Hanya sampel jumlah berapa ini itu yang dilaporkan. Tidak ada banyak kemungkinan error. Kalau tadi survei masih. Tapi itu pun kadang-kadang masih bisa nggambarin kayak yang sekarang ini dia nggambarin juga naik turun itu. Nah, kira-kira pesan apa Bang ke masyarakat supaya nanti masyarakat ini juga biar terbuka pikirannya, kan gak banyak orang yang ini soal yang pertama soal kita itu. dari podcast Cakarno mengucapkan selamat terselenggaranya pemilu Indonesia 2024 dengan sukses dan selamat dengan damai. Apapun hasilnya bisa kita sama-sama menerimanya dengan lapang dada, sama-sama kita dukung. Dan tapi ke depan sebenarnya problem kita tetap bahwa kita adalah demokrasi yang masih bertumbuh. Nah, ini yang paling nanti ke depan barangkali kita akan harus sering bicara itu. Pendidikan politik itu penting. Kalau kemarin kita bicara partai politik, penguatan internal partai politik penting berdasarkan Aspinal. Nah, sekarang kita ada satu tambahan lagi, pendidikan politik itu penting. Nah, entah ini bagaimana menerjemahkannya. Apakah dengan pembicaraan yang publik yang semakin sering tentang isu-isu politik itu akan mendidik orang atau tidak? Ini pertanyaan. Apakah malah membuat orang menjadi partisan? Sebenarnya ini yang paling mengkhawatirkan dari politik sistem demokrasi dan elektoral itu kan di situ ya. Ketika diskusi tentang isu-isu politik itu membuat orang menjadi partisan. Sebenarnya enggak, kita nggak perlu partisan kok. Nah, itu terkait soal terkait tentang pendidikan politik, nanti akan kami buat sesi selanjutnya bagaimana generasi muda ini kan gitu. Semua generasi muda paham tentang apa sih sebenarnya politik gitu ya, yang diperjuangkan. Bukan persoalan kekuasaan saja kan gitu. Bukan soal siapa memihak siapa. Nah itu. Tapi kesadaran. Tapi ada satu kesadaran tadi. Politik yang dimana tujuannya adalah soal kemanusiaan. Kita warga negara, bahwa kita punya hak, bahwa negara punya kewajiban. Hal-hal yang justru hal seperti itu yang harus lebih diperbanyak menurut saya. Bukan, weh kamu kalau bisa jangan milih si A ya, milih si B. Itu udah menurut saya udah ketinggalan zaman lah. Iya. Kita ini dengan pendidikan politik ini kedewasaan kita untuk memilih itu berkodrati di dalam diri kita sendiri. Silakan gitu selera. Tapi dimatangkan cara dia bagaimana menilai situasi politik. Oke, so teman-teman terima kasih. Semoga podcast ini bisa bermanfaat.